Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Purnamasari, General Manager Divisi Kesehatan Dompet Duafa. Akan membahas terkait dengan gerakan kesehatan Dompet Duafa. Dompet Duafa adalah lembaga filantropi Islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum duafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis atau welas asih dan wirausaha sosial profetik yang dikelola dengan jiwa atau semangat wirausaha. Dompet Duafa lahir sejak tahun 1993 dari perjalanan bersama dengan Harian Republika sampai dengan tahun 2023 ini usianya telah menginjak 30 tahun, terus belajar melayani dan memberdayakan kaum duafa. Visi misi dan pilar Dompet Duafa adalah yang paling utama, visinya terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Misinya memberdayakan kaum miskin agar bebas dari belenggu kemiskinan, melakukan pembelaan dan pelayanan untuk mendorong transformasi masyarakat berbasis keadilan, mewujudkan pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan yang berkualitas, mewujudkan keberlanjutan organisasi melalui tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip good corporate governance. Dompet Duafa memiliki 5 pilar program, yaitu pendidikan, ekonomi, budaya dan lingkungan, kesehatan, serta sosial dan advokasi. Gerakan kesehatan Dompet Duafa saat ini memprioritaskan beberapa masalah utama kesehatan di Indonesia. Diiringi dengan semangat transformasi sistem kesehatan yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, maka ada 8 prioritas utama masalah kesehatan di Indonesia yang menjadi semangat bagi Dompet Duafa untuk membuat sebuah gerakan kesehatan, yaitu 1, akses dan jaminan kesehatan, di mana ini menjadi amanah Undang-Undang Dasar sekaligus juga ketepatan pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang menjadi amanah terhadap Dompet Duafa. Yang kedua adalah kesehatan ibu dan anak, di mana kasus angka kesehatan ibu dan anak ini juga masih membutuhkan perhatian dengan masih tingginya angka kematian ibu dan anak. Lalu eliminasi stunting, di mana pemerintah juga telah mentargetkan tahun 2024 angka stunting di Indonesia turun sebanyak 14%. Lalu eliminasi tuberkulosis di tahun 2030, di mana saat ini masih ada kesenjangan dari penemuan kasus, kemudian juga keberhasilan pengobatan, termasuk juga dukungan dalam upaya pemberdayaan bagi pasien TB dan keluarga. Lalu juga ada penyakit katastropik atau penyakit tidak menular yang menjadi salah satu beban pembiayaan kesehatan yang cukup tinggi di Indonesia, yang sebetulnya bisa dilakukan upaya pencegahan di masyarakat. Kemudian masih tingginya angka buang air besar sembarangan sebagai satu bagian utama dari program sanitasi. Kami mengembangkan program sanitasi total berbasis masyarakat. Kemudian juga kesehatan mental spiritual, jadi tidak hanya secara fisik dan tetapi juga mental dan spiritualnya dan lansia. Prioritas utama masalah kesehatan yang menjadi dasar gerakan kesehatan Dompet Duafa fokus pada baseline data sekunder yang sudah dipublikasikan oleh pemerintah, lalu juga kita melakukan upaya baseline data primer yang kita lakukan di wilayah binaan Dompet Duafa, yang kemudian juga di wilayah-wilayah sasaran, ya, termasuk lokus wilayah yang menjadi prioritas pemerintah yang memang masih terdapat kesenjangan di dalamnya. Nah, wilayah prioritas ini sejalan dengan target pemerintah, sejalan juga dengan data baseline yang kita temukan.
dan tentu berkontribusi pada goals pencapaian SDGs atau Sustainable Development Goals bidang kesehatan, yaitu goals nomor 2, 3, 5, 6, dan 17. Gerakan Kesehatan Dompet Duafa memiliki visi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui transformasi layanan yang mendorong perilaku sehat, pelibatan modal sosial, dan inisiasi program berkelanjutan serta terukur sebagai sebuah model holistik gerakan kesehatan dunia. Artinya, Dompet Duafa beserta seluruh komponen masyarakat, stakeholder, mitra, termasuk juga di dalamnya adalah para donatur dan juga mustahik, memiliki tujuan bagaimana masyarakat dapat meningkat derajat kesehatannya melalui terutama mendorong perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini pada perubahan perilaku sehat atau paradigma sehat dan adanya keterlibatan semua stakeholder untuk bisa bersama-sama dalam prioritas masalah kesehatan yang saat ini dihadapi bersama. Visi Gerakan Kesehatan Dompet Duafa adalah terwujudnya masyarakat Indonesia sehat melalui 3 pilar utama, yaitu pilar pelayanan, di mana pelayanan ini menjadi aspek utama dalam pemenuhan akses dan jaminan kesehatan bagi duafa kita. Lalu pembelaan ini juga fokus pada upaya pendampingan, kemitraan strategis yang kemudian saling mendukung, lalu pemberdayaan dengan fokus utama pada pelibatan seluruh stakeholder dengan pendekatan pentahelix model dalam kesatuan sistem yang berkeadilan. Visi ini kemudian diturunkan dalam misi yang lebih jelas. Yang pertama adalah memperkuat manajemen organisasi. Jadi bagaimana kemudian organisasi dapat beradaptasi dengan situasi dan prioritas masalah yang ditemukan di lapangan, kemudian memperluas jangkauan akses layanan, khususnya bagi perwujudan maqasid syariah. Maqasid syariah ini bagian penting bagaimana kita bisa menjaga ketepatan syariah dalam pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat, kemudian mewujudkan gerakan kesehatan dengan pilar paradigma sehat. Jadi paradigma sehat ini sebagai satu ujung tombak program kita, ya, masyarakat akan memiliki kemampuan, kesadaran dalam mewujudkan hidup sehat berbasis paradigma sehat yang mereka miliki, juga mewujudkan kemandirian organ dan mewujudkan kontribusi SDGs bidang kesehatan dengan penguatan program kesehatan yang berkelanjutan. Artinya, program yang dilaksanakan tidak selesai dalam jangka waktu tertentu saja, tetapi juga diharapkan dapat berkesinambungan dengan advokasi, peran serta, dan komitmen bersama semua pihak di wilayah sasaran untuk kemudian dapat melanjutkan program ini menjadi lebih sustain atau berkelanjutan. Ruang lingkup program kesehatan sesuai dengan indikator SDGs, yaitu SDGs nomor 2. SDGs nomor 2 ini fokus pada bebas kelaparan, di mana pencegahan stunting menjadi isu di akhir, ya. Jadi output program dengan mengelola masalah kurang gizi dan ibu hamil. Jadi pendekatan program ini berbasis pendekatan 1000 hari pertama kehidupan dan juga siklus continuum of care, layanan yang berkesinambungan sesuai dengan fase usianya. Dan kita berharap sebetulnya bebas kelaparan ini juga mampu menciptakan model ketahanan pangan berbasis masyarakat. Kemudian goal SDGs nomor 3 ini juga fokus untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pencegahan kematian ibu dan bayi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Ini yang kemudian kita laksanakan dalam bentuk
desa atau kawasan binaan. Ya, desa atau kawasan binaan ini ada yang berbasis rural, ada yang berbasis urban, juga ada yang kemudian berbasis wilayah-wilayah yang kesulitan akses ya, atau kita sebutnya sebagai wilayah 3T. Kemudian program SDGs nomor 5, ini fokusnya pada promosi kesehatan perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, pendidikan terkait dengan kesehatan reproduksi, memiliki pengetahuan, termasuk juga kesetaraan dalam hak reproduksi dan tentunya peran serta perempuan ini dalam kesinambungan program kaitannya dengan pencegahan stunting dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Lalu SDGs nomor 6 ini fokus pada air bersih dan sanitasi. Air bersih dan sanitasi menjadi satu goal yang kita kemudian fokuskan karena menjadi faktor yang sensitif ya, memiliki pengaruh yang cukup besar ya, 70% dalam keberhasilan program penurunan stunting, sekaligus juga menyiapkan sarana prasarana dan kemampuan masyarakat untuk berdaya atau untuk mampu mengatasi masalah ya air bersih dan sanitasi di lingkungannya. Ruang lingkup program kesehatan terdiri dari 3 pilar utama ya. Yang pertama adalah akses dan jaminan kesehatan atau kita sebut sebagai pelayanan. Lalu ada pembelaan kaitannya dengan usaha kita untuk melakukan pendampingan dengan membuat aliansi strategis, lalu pemberdayaan kesehatan. Di 3 pilar ini masing-masing akan memiliki peran yang cukup penting, di mana pelayanan kita turunkan ya dalam program yang kita sebut sebagai respon darurat kesehatan, baik yang sifatnya individu dan kebencanaan. Lalu juga ada jaminan kesehatan duafa, ada Vaskes atau fasilitas layanan kesehatan yang kemudian didirikan, termasuk juga menjangkau layanan kesehatan dengan menugaskan tenaga kesehatan ya di wilayah tertentu. Kemudian juga ada program posgizi dan palliative care. Di bidang pembelaan kita ada advokasi, jaminan kesehatan, lalu ada kemitraan strategis yang kita lakukan di tingkat nasional maupun provinsi. Ini menggunakan pendekatan kolaborasi pentahelix, dan di pemberdayaan kita ada program kawasan sehat. Ini sebuah kawasan terpadu yang kemudian menjadi satu kesatuan 7 indikator utama masalah kesehatan yang kita lakukan upaya pendampingan selama kurang lebih 2-3 tahun. Lalu ada kawasan terpadu, kami menyebutnya sebagai kawasan Madaya atau kawasan mandiri berdaya. Ini kawasan yang terintegrasi 3 pilar utama program kesehatan dompet duafa, yaitu pilar program kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Akan menjadi sebuah kawasan yang outputnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat berbasis 3 pilar program utama, dan juga ada pos sehat serta gerakan kesehatan lansia. Nah, keseluruhan program ini kemudian kita turunkan ya dalam sebuah kelembagaan yang profesional yang kita sebut sebagai LKC atau Layanan Kesehatan Cuma-Cuma. LKC ini memiliki fokus program sesuai dengan 3 pilar, pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan, dan kemudian juga mengimplementasikan program-program tersebut di wilayah kerjanya. Saat ini LKC ada di 12 provinsi di seluruh Indonesia. 12 provinsi di seluruh Indonesia ini memiliki kekhasan program masing-masing sesuai dengan data baseline yang didapatkan, rekomendasi stakeholder, pemerintah daerah maupun dinas kesehatan yang ada, dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Hari ini layanan kesehatan cuma-cuma dompet duafa sudah ada di wilayah Jawa, seluruh Jawa, ada di DKI Jakarta, kemudian di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu di Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan,
kemudian juga Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Yogyakarta ya. Ada juga program di Sulawesi Tenggara ya untuk program bidan untuk negeri. Terkait dengan sebaran program LKC Dompet Duafa, ini bertujuan untuk meningkatkan sebaran program di seluruh wilayah Indonesia, kemudian juga mengurangi kesenjangan terhadap permasalahan kesehatan yang ditemukan di wilayah, dan tentu akan mampu meningkatkan atau mewujudkan status kesehatan masyarakat yang sesuai dengan visi misi Gerakan Kesehatan Dompet Duafa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.